Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Angkatan 18, kelompok 3, kelompok kecil 2, akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait reformasi birokrasi sebagai prioritas nasional. Dengan saya, Fadil Bima Tarahanan. Saya Aprilia Maharani. Saya Azarina Hestara Rahma. Saya Dewi Darisa Nabila Alvinsa. Dan saya Diandra Aristia Junita Sudaryadi. Selanjutnya, latar belakang reformasi birokrasi akan dijelaskan oleh Saudari Aprilia. Reformasi birokrasi muncul sebagai respons atas tuntutan masyarakat. Yang pertama, ingin mendapatkan pelayanan yang baik, dan yang kedua dalam internal pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaannya. Namun dalam pelaksanaannya masih tertinggal, ditandai dengan berbagai permasalahan yang ada seperti sistem atau cara kerja, regulasi kelembagaan, dan kualitas sumber daya aparatur yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan percepatan reformasi birokrasi secara menyeluruh guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang dalam artian benar-benar dapat melayani masyarakat dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nabila. Selanjutnya, terkait reformasi birokrasi itu sendiri adalah upaya pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan atau organisasi, ketata laksanaan atau bisnis proses, dan juga sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan bebas dari praktik KKN, efektif dan efisien, transparan dan accountable, berorientasi pada pelayanan publik. Dan kata lain, reformasi birokrasi merupakan upaya transformasi menyeluruh untuk menjadikan birokrasi sebagai alat pelayanan masyarakat. Yang selanjutnya, terkait tujuan pada analisis kali ini adalah untuk mengkaji reformasi birokrasi sebagai isu global dan nasional, mengidentifikasi permasalahan utama dalam birokrasi, menganalisis penyebab dan dampak dari permasalahan tersebut, memberikan alternatif solusi yang relevan dan aplikatif, dan yang terakhir meningkatkan pemahaman tentang pentingnya reformasi birokrasi. Yang selanjutnya terkait isu global dalam reformasi birokrasi. Yang pertama adalah prosedur pelayanan kurang efisien. Adanya tumpang tindih regulasi atau overlapping dan struktur birokrasi yang terlalu hierarkis sehingga waktu yang seharusnya digunakan untuk produktivitas habis terbuang hanya untuk mengurus administrasi. Isu yang kedua adalah kesenjangan kompetensi ASN, yaitu sistem rekrutmen masa lalu yang belum sepenuhnya berbasis merit, minimnya budaya belajar mandiri atau self-learning, serta kurangnya diklat yang relevan dengan kebutuhan. Isu yang ketiga, kurangnya orientasi pelayanan publik. Sikap pasif, tidak ramah, dan acuh terhadap keluhan masyarakat adalah indikator utama masalah ini. Isu yang keempat adalah praktik KKN. Lemahnya integritas dan pengawasan menjadi akar permasalahan. KKN adalah pelanggaran total terhadap nilai harmonis dan loyalitas. Isu yang terakhir adalah minimnya pemanfaatan teknologi. Tanpa teknologi, birokrasi akan selalu tertinggal dalam persaingan global yang menuntut kecepatan dan akurasi data. Beberapa isu yang telah saya sebutkan tadi akan diuji sesuai dengan urgensinya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Fadil. Dari isu global tersebut, kami memilah ataupun menapis isu global dalam reformasi birokrasi dengan menggunakan metode USG, yaitu urgensi, seberapa mendesak suatu isu, seriousness, seberapa serius suatu isu tersebut harus dibahas, growth, seberapa besar isu tersebut dapat memburuk. Dengan indikator yang paling rendah adalah nilai 1 dan yang paling tinggi adalah nilai 5. Dilihat dari tabel berikut, didapati hasil bahwa kurangnya orientasi pelayanan publik menjadi prioritas kelima, kesenjangan kompetensi ASN menjadi prioritas keempat, minimnya pemanfaatan teknologi menjadi prioritas ketiga, prosedur pelayanan kurang efisien menjadi prioritas kedua, dan praktik KKN menjadi prioritas pertama. Sehingga praktik KKN akan dilanjutkan untuk didalami dan dianalisis menggunakan metode Fishbone. Berikut adalah analisis Fishbone isu praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan pendekatan 6M dalam bentuk poin-poin tiap bagian. Yang pertama adalah man atau manusia, rendahnya integritas dan moral sebagai sebagian aparatur, penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, kurangnya pemahaman nilai etika dan anti korupsi.
Yang kedua adalah money atau uang, pengelolaan anggaran yang tidak transparan, penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok, celah dalam proses pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga adalah metode, prosedur birokrasi yang panjang dan berbelit, sistem pengawasan yang lemah dan tidak konsisten, kurangnya standar operasional yang ketat dan terukur. Yang keempat adalah mesin atau teknologi atau mesin, sistem digital belum terintegrasi secara menyeluruh. Masih terdapat celah manipulasi dalam sistem e-government, pemanfaatan teknologi audit dan monitoring belum optimal. Yang kelima adalah material atau sumber daya. Data dan informasi tidak terbuka, kurang transparansi, dokumen administrasi mudah dimanipulasi, sistem arsip dan pelaporan belum sepenuhnya terdigitalisasi. Yang keenam adalah manager atau environment lingkungan. Budaya organisasi yang pesimis terhadap korupsi, pengaruh politik dan intervensi kepentingan eksternal, lemahnya keteladanan dari pimpinan birokrasi. Selanjutnya akan dijelaskan tabel penyelesaian alternatif yang akan dijelaskan oleh Saudari Azarina. Izin di sini saya akan menjelaskan mengenai alternatif penyelesaian masalah dari isu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Alternatif penyelesaian yang pertama adalah digitalisasi dan transparansi sistem pemerintahan. Digitalisasi bertujuan untuk mengurangi interaksi langsung antara masyarakat dan pejabat, karena interaksi langsung sering menjadi celah terjadinya suap atau kolusi. Selain itu, transparansi anggaran membuat masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan dana publik. Tahapannya, dengan menerapkan layanan berbasis digital seperti e-government, menggunakan sistem e-budgeting dan e-procurement untuk pengelolaan anggaran dan pengadaan barang atau jasa, dan menyediakan akses informasi publik secara terbuka. Hasil yang diharapkan adalah proses birokrasi lebih cepat dan efisien, kesempatan melakukan korupsi semakin kecil, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Alternatif yang kedua adalah penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Penegakan hukum menjadi kunci utama dalam pemberantas KKN. Oleh karena itu, penting adanya lembaga independen yang dapat bekerja tanpa tekanan politik maupun kepentingan tertentu. Tahapannya ada pada memperkuat lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, menjalankan proses hukum tanpa diskriminasi, dan memberikan hukuman yang tegas sebagai efek jera. Hasil yang diharapkan adalah pelaku KKN dapat diproses secara adil, efek jera meningkat di kalangan pejabat, dan praktik KKN dapat ditekan secara signifikan. Alternatif penyelesaian yang ketiga ada pada rekrutmen dan promosi yang transparan. Kolusi dan nepotisme sering terjadi karena adanya hubungan kedekatan dalam pengisian jabatan. Dengan sistem berbasis kemampuan, jabatan akan diisi oleh orang yang benar-benar kompeten, bukan berdasarkan hubungan pribadi. Ini membuat birokrasi lebih profesional dan adil. Tahapannya dapat dilakukan dengan melakukan seleksi jabatan berbasis kompetensi dan merit system, menghapus praktik titipan atau kedekatan dalam rekrutmen, menempatkan pegawai sesuai kompetensinya, menyusun standar kompetensi untuk setiap jabatan, menilai kinerja secara objektif dan terukur, serta menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya. Hasil yang diharapkan adalah nepotisme dalam jabatan berkurang, kinerja instansi pemerintah semakin meningkat, dan pelayanan publik menjadi lebih berkualitas. Alternatif penyelesaian yang terakhir adalah penguatan partisipasi dan pengawasan publik. Pengawasan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat. Media dan publik memiliki peran yang penting dalam mengontrol kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Dengan adanya pengawasan terbuka, peluang terjadinya KKN akan semakin kecil. Tahapannya dengan mendorong masyarakat ikut mengawasi kebijakan pemerintah, memperkuat peran media dalam mengungkap kasus KKN, dan menyediakan saluran pengaduan yang aman bagi pelapor. Hasil yang diharapkan adalah pemerintah lebih transparan dan akuntabel, kasus KKN lebih cepat dan terdeteksi, dan kepercayaan publik terhadap sistem lebih meningkat. Yang selanjutnya adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Diandra. Baik, jadi ada 2 poin kesimpulan yang dapat kami ambil. Di antaranya yang pertama adalah masalah utama dalam reformasi birokrasi ini adalah praktik KKN, yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena hal ini sifatnya paling mendesak dan berdampak besar juga bagi masyarakat. Masalah ini berkaitan juga dengan pelayanan yang belum efisien, kompetensi ASN yang belum merata, dan pemanfaatan teknologi yang masih sangat kurang. Untuk poin kedua, dari tantangan yang sudah disebutkan tadi, dengan jelas itu menegaskan bahwa perubahan birokrasi ini tidak hanya melalui regulasi, namun juga memerlukan penguatan integritas, profesionalisme, dan kesiapan ASN dalam menghadapi perkembangan zaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.